Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri secara masing-masing. Nama saya Berela Gracia Sama. Nama saya Restitula Muranti. Nama saya Stefani Buwaneswita. Saya Fadlan Afiansyah. Saya Ahmad Nabil. Kita dari 10-2 akan memulai wawancara yang berjudul dengan tema bagaimana kita manage time antara pelajar dengan manage waktu dia dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, tapi juga bisa dia mendapatkan sebuah prestasi. So here it is, kita mulai. Dadah guys. Hai, perkenalkan nama saya Vera. Saya peraih 2 medali emas dalam kejuaraan ODWSN tingkat nasional cabang olahraga pencaksilat. Aku sendiri sih benar-benar minat yang dari hati sih, kayak ngikutinnya gitu. Gak ada tuntutan sama sekali dari orang tua, bahkan orang tua aku tuh justru nge-support. Kalau motivasi itu aku pengen banget ikut ODWSN ini karena sebelumnya aku gagal di Popnas dan aku ingin membalaskan dendam, dalam arti aku mau pengen ngejar prestasi itu di ODWSN nasional itu, dan alhamdulillah kesampaian. Juga pengen masuk koalisi. Hal yang menghambat sebenarnya sih nggak terlalu banyak sih, cuman kadang ada sedikit salah paham di sekolah, misalnya soal tugas, jadi kayak terkendala aja sedikit gitu, di situ aja. Kalau pagi kan udah jadwal sekolah nih, kalau misalnya waktu latihannya itu jam 2 atau jam 3, aku biasanya di-spend ke guru dan udah di asisten. Terus juga untuk belajarnya, alhamdulillah di sini tuh gurunya support banget kalau soal prestasi. Jadi kayak buat kalian yang punya minat bakat di luar akademik, bisa banget di sekolah di sini. Pesan saya buat kalian, kalau kalian punya bakat atau minat tapi masih kurang percaya diri, kurangin aja ya pesimisnya, karena bisa jadi dengan bakat atau minat kalian itu di bidang akademik ataupun non akademik bisa menjadikan suatu jalan untuk menuju kesuksesan nantinya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdul Karim Mubaid dari kelas 10-6. Untuk prestasi yang pernah saya raih itu, pertama dari 2021 ada kejuaraan tryout Bali Sixes tingkat nasional, itu juara 2 untuk kategori Sixes, dan yang satu lagi itu kejuaraan Super 8 tingkat nasional, juara 3. Untuk membagi waktu, saya biasanya ngebagi waktu tuh dibuat seperti ada jadwalnya. Pertama, saya bangun pagi dari jam 4, kemudian saya beres-beres buku, habis itu saya berangkat sampai selesai sekolah. Habis itu pulang, saya langsung berangkat lagi. Untuk pulang mungkin sekitar setengah 9 malam. Setelah itu saya bersih-bersih, kayak seperti mandi, beresin buku. Nah, itu waktu saya belajar di situ. Untuk pesan dan kesannya mungkin tetap semangat belajar aja, karena yang namanya prestasi itu masih bisa dikejar. Halo, nama saya Alhamdulillah, saya dari kelas 12. Di sini prestasi yang pernah saya raih yaitu juara 1 LKS 2N tingkat kota Jakarta Timur. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya ingin mengembangkan potensi bernyanyi saya, di mana itu menjadi bagian dari diri saya, melatih mental saya untuk tampil di depan banyak orang. Untuk hambatannya sendiri ya mungkin
jadi jarang makan yang pedas ya, karena kan sejujurnya aku suka makan pedas. Jadi kayak mengikuti lomba ini jadi melatih aku untuk tidak makan pedas dan makan es gitu. Ya tentunya kalau misalkan waktunya belajar ya aku fokus untuk belajar, dan waktunya untuk latihan suara vokal ya tentunya latihan vokal. Dan itu sih menurut aku yang bisa dimulai dari setiap anak-anak yang mau melanjutkan ke KKS 2 yang soal vokal putra sendiri. Jadi kayak jangan menjadikan sebuah ajang pencarian bakat ini menjadi alasan untuk kita tidak melanjutkan pembelajaran kita di sekolah, untuk mengganggu pembelajaran kita di sekolah. Untuk pesannya untuk teman-teman yang belum mendapatkan prestasi, terus maju, karena aku percaya kalau kalian nggak melangkah, bagaimana kalian mau tahu hasil prosesnya? Dan ya nikmatin aja proses yang ada seperti air mengalir. Ya, perkenalkan, nama saya Gregorius Prasetyo Nugroho, biasa dipanggil Pak Greg di sekolah SMA 93 ini. Ya, nama saya Gondo Suyono, Sebagai pembimbing ekstrakurikuler seperti itu. adalah sebagai wakil bidang kesiswaan. Terima kasih. Jadi cara Bapak membagi waktu adalah memilih skala prioritas di hari itu, gitu ya. Tentunya semuanya itu penting untuk dilaksanakan karena itu adalah tugas. Nah, biasanya saya ketika saya harus mendampingi perlombaan, saya membuat modul bagi siswa saya, begitu ya, terutama mata pelajaran sejarah karena memang itu basic saya. Lalu saya mendorong anak-anak untuk bisa mempelajari secara mandiri. Tentunya ada petunjuk-petunjuk yang bisa membantu mereka agar bisa mempelajari itu secara mandiri di kelas masing-masing. Dan ada penugasan juga seperti itu. Untuk pembagian waktu memang luar biasa susahnya, tetapi kita sebagai seorang guru harus bersifat profesional, baik itu dalam kegiatan membagi waktu untuk kegiatan akademik ataupun mengajar, dan membimbing di luar akademik atau di luar jam pelajaran dalam bentuk ekstrakurikuler. Ada kesulitannya nggak Pak? Selama ini kesulitan pasti ada, tetapi kita masih bisa menanggulangi kesulitan-kesulitan yang ada. Kesulitannya adalah karena di kelas itu kan harus didampingi oleh guru sebetulnya. Jadi guru itu harus mendampingi siswanya di kelas. Ketika banyak kegiatan yang harus saya laksanakan, tentu itu menjadi masalah gitu, karena saya tidak berada di tempat dan kadang-kadang dalam jumlah hari yang cukup lama. Jadi problemnya ya seperti itu. Komunikasi kepada siswa di kelas di saat mengajar tuh jadi kurang sekali. Baik, kalau tips dari saya mengenai membagi waktu secara efektif, yang pertama adalah kalian harus punya tujuan yang jelas. Jadi tujuan kalian dalam berkegiatan itu apa? Itu harus ditentukan dulu. Yang kedua, kalian klasifikasi skala prioritasnya. Mana yang kira-kira lebih penting. Lalu yang ketiga adalah membuat rangkaian kegiatan, rencana kegiatan yang efektif gitu ya. Jadi kesemuanya itu harus dilaksanakan karena dua-duanya kan kewajiban. Lalu yang keempat juga menyisihkan waktu untuk istirahat, menyediakan waktu untuk istirahat yang cukup karena itu penting sekali untuk kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Ya, tip untuk membagi waktu ya kita tetap harus berdisiplin waktu, tidak menunda-nunda kegiatan itu pada intinya. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Satu lagi, kalau ketiga. Sini. Nabil, kamu aja Nabil sih. Ya. Satu, dua, tiga. Ke tengah.
Betul Pak.